Pak Ganjar gitu sudah jadi presiden, Prof Mahfud wakil presiden, itu memang Bu Mega akan orang langsung bertanya-tanya dan mencemaskan, waduh nanti yang malah ini di bawah-bawah bayang-bayang Bu Megawati ini. Saya pun petugas partai karena saya dijadikan dalam kongres partai, diberi tugas. Kamu sebagai ketua umum harus memenangkan, anggota harus diperbanyak. Jawaban Megawati soal jika Ganjar jadi presiden, apakah berada di bawah bayang-bayang Megawati, bikin Jokowi kesindir, kena tampol gak tuh? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Banyak. Bu, jadi bagaimana dengan anggapan orang ketakutan kalau pilih Pak Ganjar ini pasti akan didikte oleh Bu Megawati. Bagaimana sebenarnya seorang ketua umum PDI Perjuangan itu memandang ya udah presiden kalau sudah calon presiden kader PDI Perjuangan yang sudah dipilih oleh rakyat ya. Ya nanti tanya aja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul saran, boleh dong. Masa saya punya pengalaman nggak boleh diberikan? Keputusannya di situ loh. Diterima bagus, nggak diterima, Yes. hak prerogatif presiden. Iya dong. Pikirkan ke depan Indonesia ini maunya jadi apa. Tentu yang paling baik yang saya inginkan. Jadi istana itu jangan dilihat gemerlapnya. Saya rasakan di situ juga ada sisi gelapnya. Jadi itu sebenarnya memang sudah komitmen Bu Mega ya. Jadi kader terbaiknya atau yang sering disebut dengan tugas partai ya sudah jadi presiden, Bu Mega nggak akan cawe-cawe. Begini loh, pengertian cawe-cawe itu sebetulnya apa toh? Kan begitu ya, tidak usah namanya presiden atau wakil presiden. Oh iya, kalau saya umpamanya ketemu ya, umpamanya saya bilang itu persoalan Natuna umpamanya, itu gimana sih? Itu apa nggak boleh ya? Terus lu ngapain? Diem. Karena gini, waktu di Raker berapa toh, itu tagline kami itu sudah jelas, fakir miskin harus diurus oleh negara. Nah oke. Terus nanti saya tidak boleh ngomong kalau insya Allah Pak Ganjar jadi. Gimana nih caranya? Nah, dengan konsekuen kita jalankan hal ini. Justru ibu itu ingin mengingatkan Pak Ganjar kalau sudah jadi presiden, ingat ada komitmen kita PDI Perjuangan tentang Dan janji itu kampanye. Bukan kita, itu undang-undang dasar loh. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menepis anggapan bahwa dirinya selaku pimpinan partai akan mendikte calon presiden yang berasal dari PDIP. Dalam hal ini Ganjar Pranowo jika kelak terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024. Megawati mengatakan anggapan itu bisa ditanyakan sendiri ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan kader dari PDIP. Hal ini disampaikan Megawati dalam acara Rosi di Kompas TV bertajuk Blak-blakan Megawati soal petugas partai hingga isu Sri Mulyani mundur pada Kamis 8 Februari 2024. Megawati pun mempertanyakan apa salahnya pengalaman dirinya yang pernah menjabat presiden dituangkan sebagai saran kepada presiden yang menjabat. Seperti misalnya jika berdasarkan pengalamannya, kebijakan atau keputusan tertentu dari Presiden Jokowi dapat membahayakan negara. Megawati pun mengaku jika usulannya diterima itu merupakan hal bagus, namun jika pun ditolak maka hal itu sepenuhnya hak prerogatif presiden yang menjabat. Perihal anggapan petugas partai, Megawati pun menyatakan dirinya juga masuk di dalamnya. Hal ini karena dia terpilih berdasarkan kongres partai dan diberikan mandat untuk memenangkan perhelatan demokrasi serta memperbanyak anggota. Meskipun begitu, Megawati mengaku tak pernah mengintervensi Jokowi sebagai pemimpin negara. Tugasnya sebagai ketua partai pengusung hanya sebatas memberikan usulan atau masukan kepada kepala negara. Memang, frasa petugas partai banyak diartikan oleh berbagai pihak cenderung negatif. Petugas partai dianggap sebagai seorang yang hanya bertindak sesuai instruksi partai. Bila menurut partai A, maka petugas partai tersebut melaksanakan A. Begitu juga bila partai memberi tugas untuk melakukan B, maka akan melakukan B. Begitu seterusnya. Jadi presiden yang berasal dari PDI Perjuangan, tindak tanduknya disetir oleh partai, sehingga lahirnya anggapan presiden boneka karena semuanya tergantung ibu ketum. Begitu kira-kira anggapan yang timbul dari frasa petugas partai ini.
Sepertinya frasa petugas partai cukup mengganggu pikiran beberapa pemilih menjelang pemilu saat ini, khususnya para pemula yang mayoritas mahasiswa. Seperti yang baru-baru ini terjadi, menurut saya petugas partai hanya istilah saja di internal PD Perjuangan. Pada hakikatnya, semua partai pun seperti itu. Misalnya Gerindra, secara kepartaian memberikan tugas Prabowo sebagai kandidat capres. Prabowo ya bisa disebut petugas partai, hanya saja Prabowo ketum Gerindra berbeda dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo. Ketika Jokowi jadi presiden, PDI Perjuangan tidak menyetir harus melakukan apa dan bagaimana. Selama kebijakan ide Presiden Jokowi dianggap baik sesuai dengan kebutuhan rakyat, PDI Perjuangan akan mendukung dan ikut menjelaskan bila ada pihak-pihak yang tidak mengerti. Publik bisa menilai Jokowi atau sekarang ini Ganjar sebagai sosok yang bisa disetir apa tidak, punya gagasan sendiri atau tipe orang yang selalu minta bantuan partainya. Saya kira Ganjar sosok yang benar-benar mengerti permasalahan bangsa dan negara ini. Pengalaman Ganjar Pranowo di DPR RI, kemudian di Jawa Tengah 10 tahun akan memberikan referensi valid baginya untuk mengeluarkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan bangsa Indonesia. Jadi akhirnya mari bulatkan dukungan jika memang kita yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah calon yang terbaik. Jika pesaingnya nanti Prabowo atau Anies, entahkah keduanya maju atau hanya salah satu. Alasan simpel, kita meyakini bahwa di antara ketiga calon ini, Ganjar Pranowo tampaknya lebih pantas mendapat kepercayaan rakyat untuk diberikan kesempatan memimpin negeri ini minimal 5 tahun mulai 2024 nanti. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat.
BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba